Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat segala anugerah dan kebaikan Tuhan. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Praise the Lord. Ya, sebagaimana pengajaran yang terakhir, saudaraku, ya, kita sudah belajar bagaimana bangsa Amalek, mencoba untuk menyerang umat Israel, umat Tuhan, ya, karena mereka ingin merampas dan menjarah apa yang menjadi milik orang Israel yang dibawa dari tanah Mesir. Lalu Musa melihat itu, kemudian dia memerintahkan Yosua untuk berperang di lapangan, tetapi Musa, Harun dan Hur, ya, mereka naik ke Gunung Kudusnya Tuhan untuk meminta pertolongan Tuhan dengan berdoa. Haleluya. Nah, malam hari ini juga kita akan lanjut lagi, saudara, bagaimana roh Amalek ini, ya. Makanya Pastor Daud mengatakan kita harus berjaga-jaga. Karena kita kadang-kadang tidak kita sadari bahwa roh Amalek itu sebenarnya sudah mengintip, saudaraku, ya, sudah mengintai di dalam keluarga kita, diri kita, ya, suami kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, itu sebenarnya ada dalam incaran oleh roh daripada Amalek ini, saudaraku. Jadi kita yang sudah mengetahui kebenaran ini, mari sama-sama kita ambil sikap. Mari sama-sama kita lakukan, ya, doa peperangan agar keluarga kita semuanya dilindungi dan diberkati oleh Tuhan. Tentunya dengan pengajaran, dengan nasihat yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Yuk, mari sama-sama, saudaraku. Lukas 8 dari ayat 26 sampai 39, ya. Ini masih overlap, nyambung dari pengajaran yang kemarin sudah kita dengarkan, saudaraku, ya. Haleluya. Judulnya di sana adalah Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Nah, kalau di kitab Perjanjian Lama seperti suku Amalek, bangsa Amalek itu, ya, itu kalau dikiaskan ke sekarang itu adalah roh-roh dunia sekarang, saudaraku. Roh teritorial, ya. Segala jerat tipu muslihat iblis, ya, itu akan menyerang setiap anak-anak Tuhan. Seperti yang kemarin juga saya katakan bahwa di akhir zaman ini, sebelum Yesus datang, ya, kuasa-kuasa kegelapan, si ular tua itu, saudaraku, dia juga dengan antek-anteknya, dengan penghulu-penghulunya, ya, dengan pasukan-pasukannya, dia membuat strategi bagaimana caranya agar umat pilihan Allah itu bisa dijatuhkan dan disesatkan. Kitab Wahyu berkata, saudaraku, jelas bahwa, ya, dengan ekor naga itu, ya, dengan ekor naga itu, sepertiga bintang-bintang di langit itu semuanya keseret sama ekor naga. Saudara tahu ekor naga? Ekor itu berbicara tentang perzinahan. Ekor itu berbicara tentang roh yang menjijikkan, saudaraku. Ekor itu berbicara tentang ikut-ikutan, mengekor, saudaraku. Followers. Haleluya. Nah, kalau saudara menjadi pengikut atau followers satu channel atau seorang hamba Tuhan, ini berbicara di dunia multimedia, tidak salah, saudaraku. Tapi ada banyak orang-orang mau menjadi followers, pengikut sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Ya, followers ini bukan hanya tentang subscriber, saudara, bukan. Tetapi ketika dia maniak, ketagihan, kecanduan, itu juga follower namanya. Ya, maniak gitu loh. Nah, orang kalau dia nggak bisa lepas dari sesuatu yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, itu juga pengikut. Ya. Nah, nanti ini kapan-kapan kita masuk lagi di kitab Wahyu, ya. Jadi sepertiga dari bintang-bintang itu umat pilihan Tuhan, maksudnya juga hamba-hamba Tuhan yang terpilih, saudaraku, itu terseret dengan ekor naga itu, saudaraku. Haleluya. Jadi kita harus berawas-awas, ya, kita harus berjaga-jaga. Haleluya. Di mana itu bisa kita temukan dan di mana itu bisa kita alami? Di mana saja, saudaraku.
Ya, mungkin satu ranjau ini kita bisa aman, kita bisa tahu, ya, kita bisa ngerti, kita nggak mungkin terjebak. Tapi ranjau lain bagaimana? Ranjau lain bagaimana? Yang lainnya lagi bagaimana? Yang lainnya lagi bagaimana? Banyak sekali jebakan-jebakan Batman, saudaraku, yang sudah ditaburkan oleh penguasa dunia ini agar umat Tuhan itu digiring, saudaraku, digiring sampai nggak bisa ngelawan dan mau nggak mau harus mengikuti maunya mereka. Haleluya. Ya, banyak hal termasuk dalam dimensi dunia perekonomian juga ada di sana. Ranjau-ranjau itu juga ada. Dunia kesehatan, ranjau-ranjau itu juga ada di sana, saudaraku. Teknologi juga ada. Apalagi, dan semuanya itu, si jahat itu sudah memasang ranjau-ranjau mereka agar semua orang-orang yang hidup ini, khususnya umat pilihan Allah, itu bisa keseret dan nggak bisa lepas lagi, saudaraku. Hati-hati, saudaraku. Haleluya. Mari sama-sama kita baca, ya. Judulnya, Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Ayat 26. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea, di seberang Danau Galilea, ya. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Ayat 27. Setelah Yesus naik ke darat, perhatikan ya, tulisan ini jujur ya. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan. Nah, bukan setan, saudara ya. Orang itu dirasuki setan-setan, itu sudah menceritakan bahwa di dalam dia bukan hanya satu jenis setannya, tapi lebih dari satu. Haleluya. Ya. Dan sudah lama ia tidak berpakaian, artinya dia tidak tahu malu. Oke? Dan tidak tinggal dalam rumah, tetapi di dalam pekuburan. Haleluya. Nah, ya, saya akan ceritakan dulu. Ketika Yesus ke daerah Gerasa ini, ya, begitu dia naik kapal dengan murid-muridnya, naik perahu. Nah, begitu perahunya itu sudah nyampe di daratan, coba saudara bayangkan, saudara renungkan ya. Yang pertama sekali turun itu bukan ajudan-ajudannya Yesus, saudaraku. Bukan murid-muridnya yang lompat dulu ke darat. Bukan, saudaraku. Disinilah hebatnya Yesus sebagai pemimpin kita, saudara. Sebagai mentor kita, sebagai Tuhannya kita, sebagai Bapanya kita, saudara. Dia menunjukkan keperkasaan dan kekuatan serta kuasanya. Ya. Tidak seperti pemimpin-pemimpin yang ada di dalam dunia ini. Kalau seandainya kita lihat, saudaraku, ya, presiden kah, gubernur kah, atau apalah itu ya, kita lihat. Nah, kalau dia ada ke suatu daerah, tentu harus pengawalnya dulu yang turun. Ya, tim pengamannya dulu yang turun, saudaraku. Baru nanti pemimpinnya ini turun terakhir. Buat apa? Agar pemimpinnya ini aman, bebas dari ancaman, saudaraku. Jadi harus ada pengamanan dulu di bawah, baru pemimpinnya keluar. Tapi Yesus beda, saudaraku. Begitu perahunya itu mendarat, saudara, udah berhenti di darat, yang pertama sekali lompat di darat itu Yesus sendiri. Wow. Itu sebabnya orang kerasukan roh jahat ini langsung berhadap-hadapan dengan Yesus. Kalau muridnya lebih dulu, maka muridnya lah yang berhadapan. Ini tidak, saudaraku. Ya, roh jahat itu langsung ya mengejar Yesus itu, saudara. Haleluya. Sebab Yesus tahu, ya, Yesus tahu dalam segala hal. Jadi di sini kita mengerti bahwa setiap kali apapun yang terjadi dalam hidup kita, kalau Yesus ada di dalam kita, saudaraku, dalam persoalan apapun, ingat baik-baik, selalu Yesus yang akan memimpin saudara dan di depan saudara. Saudara tidak dibiarkannya berjalan sendiri. Haleluya. Inilah keuntungan kalau kita undang Yesus bersama-sama dengan kita selalu, ya. Nah, kita lihat di sini begitu hebatnya Tuhan Yesus, ya. Haleluya. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki
dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah tetapi dalam pekuburan. Nah, ciri-ciri orang yang dirasuki setan itu, dengar baik-baik, dia tidak akan merasa malu lagi. Tidak ada lagi pengertian yang namanya sopan santun. Tidak ada lagi yang namanya menghormati orang lain. Ya, kalau untuk saat ini orang gila ini nggak pakai baju dan telanjang, saudaraku. Dan dia tidak bisa lagi yang namanya berpikir bagaimana dia agar kelihatan sopan dengan orang lain. Tapi kebanyakan kita di rumah-rumah mungkin kita pakai baju, saudara. Tapi mulut kita ini sering kerasukan setan. Kita sudah nggak bisa lagi menghargai yang namanya orang tua. Kita nggak bisa lagi menghargai yang namanya suami. Kita nggak bisa lagi menghargai yang namanya istri. Mulut kita ini nggak ada sopan-sopannya, saudara. Haleluya. Nah, ciri-ciri orang kerasukan setan itu di situ, saudaraku. Haleluya. Ya, jadi hati-hati, saudara. Hati-hati. Ya, kadang-kala kita pikir orang gila itu yang seronok-seronok. Kadang-kadang kita juga kalau disejajarkan dengan ketidakwarasan, kita pun sebenarnya udah gila juga kadang-kadang. Ya, pikiran kita itu kacau, saudaraku. Pikiran kita itu udah nggak terkontrol, nggak terkendali. Haleluya. Makanya kita harus selalu, saudaraku, mengundang yang namanya penyertaan Tuhan. Mengundang yang namanya kasih setia Tuhan. Mengundang yang namanya Roh Kudus agar kita ini benar-benar under control, saudaraku. Sekalipun saudara mungkin sedang marah, sekalipun saudara mungkin sedang emosi, tapi kalau Roh Kudus lebih dominan di dalam hidup saudara, maka mulutmu itu selalu akan sopan. Haleluya. Matamu itu akan selalu sopan. Telinga saudara pun akan selalu sopan. Mungkin saudara bilang begini sama Pastor Daud, memang kapan sih telinga bisa sopan, Pastor Daud? Kalau telinga sudah terlalu suka dengar kata-kata yang kotor, kalau telinga sudah sangat suka dengan dengar yang namanya cerita-cerita yang nggak benar, saudaraku, ya, yang najis, ya, yang horor, bahkan yang seronok, saudaraku. Haleluya. Ya. Kadang-kala kalau lawan kita itu ngucapin kata-kata yang nggak karu-karuan, saudaraku, bahkan kita nggak terusik di telinga kita, itu telinga kita pun sebenarnya nggak sopan, saudaraku. Karena kita nggak risih gitu, nggak merasa risih dengar orang, ya, baik kata-katanya itu dari kebun binatang kah, atau kata-katanya itu dari dunia-dunia yang seronok, tapi kuping kita nggak panas, kuping kita nggak terganggu. Nah, saudara itu pun telinganya udah nggak sopan, saudaraku. Ya, mungkin saudara dengarnya lucu. Tapi semua panca indera kita ini, haleluya, kalau kita di dalam kasih karunia Tuhan, kita bisa ada dalam koridornya ilahi, saudaraku. Haleluya. Ya. Baik, kita lanjut ayat 28, saudara. Ketika ia melihat Yesus, perhatikan, ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Haleluya. Nah, di ayat ke-28 ini adalah satu pengakuan yang jujur. Ya, satu pengakuan yang jujur. Sayangnya ini diungkapkan oleh seorang yang kerasukan setan, saudaraku. Nah, di luar sana banyak sekali manusia-manusia lain yang nggak percaya bahwa Yesus itu anak Allah. Ya, mana mungkin Allah itu manusia? Mereka katakan seperti itu. Mana mungkin Yesus itu adalah Tuhan? Haleluya. Karena manusia itu tidak diterangi hatinya. Nah, saya boleh melihat di ayat 28 ini, justru saudara ada dua dimensi yang bisa melihat Tuhan. Satu dimensi kegelapan, dua dimensi kekudusan. Nah, berarti orang-orang yang nggak mengakui Yesus adalah Tuhan, sebenarnya dia abu-abu, saudaraku. Dibilang kudus tidak, ya. Dibilang
masuk ke dalam kegelapan juga tidak. Makanya dia tidak bisa membedakan Yesus itu siapa. Tetapi orang gila kayak rasa ini, karena dia dirasuki setan, setan itu tahu bahwa yang di depan dia itu Yesus, anak Allah, saudaraku. Haleluya. Sayang sekali ada manusia-manusia waras di luar sana, nggak mengakui Yesus itu anak Allah, nggak mengakui Yesus itu Tuhan. Haleluya. Ya, makanya kalau saya anjurin, lebih baik dia tuh kesurupan setan dulu, baru ketika dia lihat Tuhan, baru dia tahu bahwa Yesus itu benar-benar adalah Tuhan, anak Allah. Haleluya. Ya, jadi di ayat 28 ini kita harus sadar semuanya. Siapapun saudara yang dengarkan video ini, dengar baik-baik, setan pun mengakui bahwa Yesus ini adalah anak Allah. Kita sudah belajar, anak-anak Allah adalah Allah. Haleluya. Praise the Lord. Ya, Yesus ini diakui. Haleluya. Oleh siapa? Pemilik neraka, yaitu setan dan iblis, saudaraku. Ya, ketika Yesus berhadapan dengan dia teriak-teriak dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi?" Wow. Ya, setan aja mengaku Yesus anak Allah yang maha tinggi. Bagaimana manusia-manusia yang sebenarnya nggak ada apa-apanya di luar sana, ya nggak bisa mengaku Yesus adalah Tuhan. Kasihan deh lo, gitu ya. Kasihan deh lo. Haleluya. Selalu mencari-cari kelemahan, selalu mencari-cari yang namanya pembodohan. Coba cari di mana yang di Alkitab itu dituliskan bahwa Yesus itu adalah Allah. Haleluya. Ada lagi yang mengatakan, coba cari, ya, kalau memang Yesus itu mau disembah, coba cari di mana ada ayatnya Yesus itu berkata, "Sembahlah aku." Aduh, ini setan aja nih, ya. Nanti kita lihat setan apa yang di dalamnya, bukan satu, saudaraku. Tapi mereka mengakui bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Haleluya. Dan dari tempat yang maha tinggi itu surga. Ya, ini banyak manusia-manusia berlagak pintar tapi bodohnya bukan main. Bodohnya bukan main, saudaraku. Ya, mau coba-coba cari-cari kelemahannya Yesus, mau coba-coba cari kebodohan-kebodohan yang tidak beralasan tentang Yesus. Haleluya. Ini setan loh. Haleluya. Ya, ini penguasa neraka yang ngakuin. Jadi dengar baik-baik ya, bagi saudara-saudara mungkin kalau ada yang bertanya-bertanya, suruh baca ini Lukas 8 ini, saudaraku. Gak usah manusia deh, manusia itu masih cetek sekali pemikirannya. Setan aja nih, haleluya. Ya, sebelum Adam diciptakan, dia sudah ada. Ngakui bahwa Yesus itu adalah Allah, saudaraku. Yesus itu adalah Tuhan yang datang dari tempat yang maha tinggi. Haleluya. Jadi kita yang percaya sama Yesus bersyukur, saudaraku. Yang percaya kepada Yesus bersyukur malam hari ini. Haleluya. Ya, kalau setan aja percaya bahwa Yesus Tuhan, bagaimana kita nggak percaya sungguh-sungguh? Ya, ketika setan berhadapan dengan Tuhan terjadi sesuatu, saudaraku. Terjadi yang namanya peperangan roh. Nah, makanya kita yang dengar firman Tuhan pada malam hari ini, percaya sungguh-sungguh, saudaraku. Setiap perkataan, perenungan firman Tuhan, itu artinya saudara dekat dengan Tuhan. Kalau anak-anak Tuhan dekat dengan Tuhan, akan terjadi yang namanya urapan, yang terjadi namanya belas kasihan, yang terjadi adalah kasih karunia Tuhan. Tapi kalau ada setan yang dekat dengan Tuhan, maka terjadilah peperangan, saudaraku. Haleluya. Itu sebabnya orang gila ini meronta-ronta dan memberontak, dan dia teriak-teriak, saudaraku. Kenapa? Enggak tahan lihat Tuhan. Karena Tuhan itu adalah membawa kemuliaan, yang membawa api kemuliaan, saudara. Sementara setan ini enggak tahan dengan yang namanya hadirat Allah. Haleluya. Wow. Ya, semua yang nonton malam hari ini, bilang sama Tuhan Yesus, "Tuhan, aku bangga punya Tuhan seperti Engkau. Aku bangga punya Bapa seperti Engkau. Aku nggak percuma percaya sama Yesus. Aku nggak percuma menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya." Haleluya. Ya, praise the Lord. Ya, saya baca ulang, saudaraku. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu
tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku? Hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi, aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Nah, ini yang waktu beberapa pengajaran yang lama kemarin, saudaraku, yang lalu itu, ya, Pastor Daud mengajarkan kepada saudara, kalau saudara dekat dengan Tuhan Yesus, haleluya, kalau kita selalu mencari Tuhan, kita bergaul intim dengan Tuhan, maka aroma ilahi itu akan nempel di dalam hidup kita. Dengar baik-baik. Makanya kemanapun saudara pergi, saudaraku, maka Hawa atau yang namanya roh teritorial itu, ketika saudara pergi kemanapun saudara pergi, ya, ke tempat manapun saudara datangi, saudaraku, maka roh teritorial yang ada di sana itu akan porak-poranda. Dengar baik-baik, saudaraku. Mereka nggak akan tahan. Mereka dalam dimensi roh itu pasti akan teriak-teriak, minggir, jauh semuanya. Karena ada anak-anak Tuhan yang lewat. Haleluya. Sedemikian hebatnya saudara sebenarnya. Makanya kita harus sering bersekutu dengan Tuhan, saudaraku. Kita dekat sama Tuhan. Makanya ketika kita punya persekutuan yang baik dengan Tuhan, ada aroma ilahi melingkupi kita, saudara. Ketika kita berjalan kemanapun, apakah kita ke mall, ke rumah saudara, ke tempat-tempat rekreasi, saudaraku, haleluya. Saudara berjalan dalam Tuhan, bilang, "Tuhan, aku percaya Engkau ada di dalam aku, Tuhan Yesus." Saudara percaya, saudara akan ada dalam penyertaan Tuhan. Tidak akan ada intimidasi di sana. Dan jangan takut, saudaraku, karena saudara sedang membawa yang namanya kemuliaan surga. Praise the Lord. Di mana saudara ada kemuliaan surga turun, maka kuasa kegelapan, kerajaan kegelapan di sana akan porak-poranda. Itu hanya karena ada saudara. Haleluya. Ya, ke rumah sakit saudara pergi, maka semuanya itu pun, ya, segala roh teritorial sakit penyakit di sana pun akan kocar-kacir kalau ada saudara. Haleluya. Bawa api kemuliaan Tuhan, saudaraku. Inilah hebatnya. Kalau Yesus ada di dalam saudara, Yesus ada di dalam saya, maka saya akan membawa yang namanya kemuliaan Tuhan. Kan kita sudah belajar, saudaraku, ya. Kita sudah belajar bagaimana, ya, engkau akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atasmu. Haleluya. Saat itu engkau akan menjadi saksiku. Haleluya. Nah, siapa yang ingin bersaksi? Sebenarnya Tuhan Yesus, ya, lewat Roh Kudus itu dia akan turun dan dia yang akan sebenarnya bersaksi untuk orang lain, tetapi yang dia pakai adalah hidup saudara dan saya. Amin. Praise the Lord. Ayat 29, kita baca terus. Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Karena sering roh itu menyeret-nyeret dia, maka untuk menjaganya ia dirantai dan dibelenggu. Tetapi ia memutuskan segala pengikat itu dan ia dihalau oleh setan itu kemana? Ke tempat-tempat yang sunyi. Haleluya. Ke tempat-tempat yang sunyi. Dengar baik-baik, saudaraku. Ya, jadi sebenarnya orang-orang di Gerasa ini sebenarnya kalau secara natural, ya, secara kehidupan yang biasa, seharusnya mereka terganggu dengan orang gila ini. Karena ketika dia sudah diikat dengan rantai, saudaraku, dengan kekuatan setannya itu, rantai itu diputuskannya. Haleluya. Ya. Itulah kekuatan setan itu, saudaraku. Kalau orang normal mungkin dirantai tangannya, dia akan merasa sakit karena besi-besi itu mungkin mencapit kulitnya, saudaraku. Tapi kalau orang gila ini, ketika dia sudah kerasukan setan, diikat pakai rantai, rantai pun katanya diputuskan. Bagaimana orang-orang mau bisa lewat di bukit-bukit, di gunung-gunung yang sepi ini karena ada orang gila di sana? Tentulah mereka orang-orang Gerasa ini takut, saudaraku, dan gak berani. Dan mungkin kalau ada orang-orang yang berani dekat sama dia, orang-orang gila itu mungkin akan mengejar dia, mencabik-cabiknya, saudaraku. Ya, bisa jadi digigit juga tuh orang-orang. Makanya orang-orang yang normal gak berani mendekati pekuburan ini, saudaraku. Karena setan itu sering membawa dia untuk bersembunyi di sana. Itu bukan berarti saya katakan bahwa di kuburan-kuburan itu disitulah sarangnya setan. Bukan, saudaraku. Ya, tapi setan-setan itu selalu kepingin, ya, atau selalu suka di tempat-tempat yang tersembunyi, di tempat-tempat yang sepi.
Ya, bukan berarti kalau dia kuburan, berarti di situ banyak setan dan sangat menakutkan, saudaraku. Haleluya. Ya, jadi biar kita belajar, saudaraku. Nah, kenapa di tempat-tempat yang sembunyi? Karena agar semua kegiatan di sana tidak diketahui orang. Haleluya. Itu sebabnya makanya ya kita boleh lihat ritual-ritual kegelapan, ya perdukunan itu nggak ada di tempat-tempat ramai, saudaraku. Dia selalu di tempat-tempat yang di tempat-tempat yang sepi, yang tersembunyi. Ya, tempat orang bertapa, ya, tempat orang mengadakan ritual-ritual, ya, kalau boleh di malam hari itu memang pekerjaan kuasa kegelapan. Haleluya. Nah, jangan saudara menyukai tempat-tempat seperti itu. Karena di sana sering sekali roh-roh jahat itu akan mampir, saudaraku. Ya, haleluya. Nah, kita lihat lagi, saudaraku, ayat 30. Dan Yesus bertanya kepadanya, siapakah namamu? Jawabnya, Legion. Karena ia kerasukan banyak setan, saudaraku. Kenapa bisa banyak setan? Nah, di sini kita harus tahu, saudaraku. Awalnya itu sebenarnya cuma satu. Tapi karena kita undang, ya, karena kita undang satu, maka yang lainnya bisa ngikut, saudaraku. Karena sudah ada satu temannya di dalam. Haleluya. Makanya kita jangan sekali-kali masuk dalam ritual apapun, ya, untuk mengundang roh-roh jahat masuk di dalam hidup kita, saudaraku. Haleluya. Ya, jangan, saudaraku. Karena nanti tanpa kita sadari, ya, tanpa kita sadari teman-temannya yang lain itu akan muncul. Ya, akan muncul, saudaraku. Mungkin saudara bilang begini, kok bisa begitu, Pastor Daud? Bagaimana ceritanya? Iya. Ya. Pertama, saudaraku, mungkin nih, contoh ya, ada orang, ini dalam perbuatan dosa, ada orang yang awalnya dia cuma ikut-ikutan, ya, ikut-ikutan. Dia dirayu sama setan. Akhirnya dia coba-coba, misalnya, maaf nih ya, merokok. Oke. Dia nggak biasa, saudaraku. Nah, ketika sudah masuk perbuatan dosa itu, haleluya, maka yang temannya yang lain pun akan ngikut lagi. Lalu masuk lagi nanti roh mabuk, roh minuman keras. Ya, itu teman-temannya. Nah, ketika dia sudah mulai mabuk, saudaraku, nah coba saudara lihat. Nah, berapa banyak orang yang mabuk, haleluya, tanpa dia sadari, kemudian dia mengerjakan lagi dosa yang ketiga. Ya, perzinahan, ya, kemudian kekerasan, pembunuhan, apalagi, saudaraku, penjarahan. Nah, semuanya itu dikerjakan sama orang-orang yang mabuk, saudaraku. Haleluya. Nah, setelah dia lakukan itu lagi, apalagi dosa yang berikutnya, ngikut lagi, saudaraku. Berapa banyak anak-anak Tuhan nggak menyadari ini. Lalu, kenapa bisa orang ini gila? Nah, itu dia, karena sudah terlalu banyak gitu loh. Memang pekerjaannya si jahat itu pencuri datang untuk mencuri, merampok, dan membinasakan. Pertama, mencuri pikiranmu. Kemudian merampok damai sejahteramu. Ya, akhirnya kau marah-marah, ya mukul, ya. Ya, banyak sekali kita lihat di video-video di YouTube, di Facebook, saudaraku. Ya, orang-orang tua sekarang sudah nggak punya perasaan, sampai anaknya itu dibanting di aspal sampai mati. Setelah di penjara pun dia nggak bertobat. Udah parah, saudaraku. Haleluya. Awalnya kenapa? Karena mabuk. Karena mabuk ini suaminya, bapaknya ini. Kemudian karena dia mabuk, sudah nggak terkontrol, dia langsung ingin melakukan sesuatu mungkin ya. Karena tidak dia dapatkan, atau dia mungkin tidak dapatkan yang dia inginkan, lalu dia marah-marah, anaknya dia hajar, saudaraku. Luar biasa, saudaraku. Nah, setelah dia sadar, mungkin dia depresi, ya, anaknya sudah mati, lalu dia nggak bisa menyesali. Roh gila itu pun muncul lagi, saudara. Setelah dia mulai agak sakit-sakitan, mulai agak ngaco, dibawa lagi dia ke orang pintar, tambah masuk lagi, saudaraku. Berapa banyak orang yang sudah sakit, sudah lemah, malah tambah parah. Ini dia, saudaraku, ya. Yuk, kita baca terus lagi. Haleluya. Dari ayat 30 ya. Dan Yesus bertanya kepadanya, siapakah namamu? Jawabnya, Legion, karena ia kerasukan banyak setan.
Ayat 31. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Haleluya. Ya, saat itu saudaraku, setan-setan ini masih bisa nego sama Tuhan. Haleluya. Karena apa saudara? Karena belum waktunya memang setan dan iblis itu si ular tua itu dibinasakan, belum memang. Nanti di masa penghakiman baru mereka akan dibinasakan sama Tuhan. Haleluya. Luar biasa saudaraku. Ya. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Ayat 32. Adalah di sana sejumlah besar babi sedang mencari makan di lereng gunung. Lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Haleluya. Mungkin saudara tanya, loh, Pastor Daud, bukankah setan-setan itu hanya bekerja bagi manusia? Haleluya. Tapi Alkitab ini mencatat, saudaraku, ternyata setan pun bisa memanfaatkan dimensi lain seperti binatang. Haleluya. Ya. Akhirnya karena bagi Yesus yang terpenting adalah jiwa orang yang kerasukan setan ini. Buat Yesus babi itu nggak ada nilainya, saudaraku. Makanya ketika setan-setan itu minta pertimbangan, janganlah binasakan kami Tuhan Yesus. Janganlah binasakan kami. Tapi biarlah kami pergi kepada babi-babi yang ada di lereng gunung sana. Nah buat Yesus ya memang dia ingin menyelamatkan orang gila ini, saudaraku. Haleluya. Lalu Yesus bilang, ya udah pergilah ke sana. Saudara lihat, setan-setan itu, saudaraku, ya, itu langsung keluar dari orang gila ini, lalu masuk ke dalam babi-babi itu. Itu sebabnya Pastor Daud bilang, ya, di dunia kegelapan, ya, di dunia mistis, saudaraku, haleluya, binatang itu menjadi sarana untuk membawa yang namanya kuasa kegelapan. Haleluya. Jangan heran, saudaraku, ya, saya pernah ada dalam pelayanan penginjilan di suatu daerah di sepanjang Sumatera, saudaraku, ya, ketika kita KKR malam-malam, tadinya itu tidak ada serangga di tempat itu, saudaraku. Ya, itu kalau nggak salah di daerah Samosir sana, ya, kami dari Siborong-Borong masuknya. Nah, jelas nggak ada serangga di situ malam itu. Sampai ketika kami selesai KKR itu semua jemaat sampai pendeta pun bingung. Ya, bertahun-tahun kami ibadah di sini, nggak ada serangga sebanyak ini, nggak ada gitu loh. Tapi herannya ketika kami KKR itu malam-malam, saudaraku, itu gereja itu penuh dengan serangga, saudaraku. Sampai kita itu sedikit agak terganggu karena geli kepala, saudara. Ya, Alkitab itu di dalam Alkitab itu banyak sekali serangga. Haleluya. Ya, ketika kita selesai ibadah, ya, ada beberapa pendoa syafaat bilang, ini serangan. Ini serangan. Ya. Coba saudara bayangkan, sampai serangga pun itu bisa dipakai oleh kuasa kegelapan untuk membawa misinya dia mengganggu anak-anak Tuhan. Haleluya. Ada banyak binatang-binatang lain, saudaraku. Ya, termasuk ayam juga dipakai. Makanya jangan heran, saudara, ketika banyak orang pergi ke dukun, persyaratannya apa, saudara? Ayam hitam, ayam putih. Buat apa? Haleluya. Dia mau pindahkan penyakit itu ke ayam, lalu ayam itu disembelih. Itu menurut dia, saudaraku. Ya, itu menurut dia. Tetapi yang pasti binatang itu juga bisa masuk di dalam, roh jahat itu bisa masuk di dalam binatang, saudara. Haleluya. Makanya kalau kita mau beli ayam, ya, mau beli ayam di pasar, ya, karena ini pengajaran Pastor Daud harus bahas sampai detail. Mungkin kalau dibahas atau didengarkan oleh orang-orang yang mungkin secara teologis nggak masuk akal, saudara. Tapi ini hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang masuk dalam pemikiran ilahi. Ya, ketika kita ada di lapangan, ketika kita pelayanan penginjilan yang begini-begini, ini banyak sekali kita temukan. Jadi kita nggak heran untuk ngebahas ini, saudaraku. Ya, kalau saudara mau beli ayam, saudara, ya, itu doain dulu, saudaraku. Doain dulu. Kalau saudara bisa menyembelihnya sendiri lebih bagus. Atau kalau saudara minta dipotongin sama orang-orang yang di pasar itu, saudara doakan dulu dalam hati saudara. Tuhan,
Mari Tuhan jamah dan berkati dan kuduskan itu ayam. Haleluya. Juga ikan-ikan, saudaraku. Ya, semuanya itu bisa disusupi. Ya, jangankan yang hidup, benda mati aja pun bisa disusupi, saudaraku. Makanya jangan heran juga kuasa kegelapan ya, memakai benda-benda tajam gitu ya. Ya, ada jarum, ada kancing peniti, dan itu banyak dipakai-pakai dunia-dunia yang begituan. Nah, makanya kita doa, saudaraku. Haleluya. Karena itu termasuk roh Amalek, saudaraku. Ya, itu roh Amalek. Makanya kita bentengi keluarga kita minta perlindungan Tuhan. Haleluya. Ya. Yuk, mari sama-sama coba kita buka dulu, saudaraku, ya, Ulangan 18 ayat 10 sampai 11. Ulangan 18 ayat 10 sampai 11. Haleluya. Ya, judulnya di sana, saudaraku, bertenung dan bernubuat. Ya, ini ayat pendukungnya ya. Dari ayat 9 deh saya baca ya, biar nggak tanggung ya. Judulnya bertenung dan bernubuat. Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Ya, perhatikan. Ayat 10, di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir. Ayat 11, seorang pemantra ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Haleluya. Nah, saudara-saudaraku, ya, Indonesia ini masih ada di dalam yang namanya kehidupan suku adat istiadat dan tidak pernah terlepas dari hal-hal seperti itu, ya. Makanya kita harus pintar-pintar, saudaraku, agar kita tidak sampai terjebak, ya, tidak sampai terjerat seperti yang Pastor Daud tadi katakan, bahwa ranjau-ranjau itu banyak tersebar di mana-mana. Kita harus minta tuntunan Tuhan. Itu sebabnya tadi saya katakan sebenarnya siapapun termasuk binatang itu nggak bisa dirasuki oleh setan kalau tidak diundang, saudaraku, atau dipaksakan. Makanya tadi di kitab Ulangan tadi, janganlah sampai gitu, bahkan serahkan juga anak-anakmu. Nah, meminta petunjuk dari arwah. Nah, arwah itu kan nggak mungkin bisa ngomong, saudaraku. Makanya dia butuh mediasi. Nah, kadangkala kita izinkan anak kita jadi mediasinya. Kalau nggak ada yang berani, maka si orang pintar itu yang akan menjadi mediasinya, saudaraku. Lalu dia bersuara seperti yang sudah meninggal itu. Nah, kebanyakan kadang-kadang anak-anak kita, cucu-cucu kita serahkan, kita izinkan, saudaraku, untuk dimasuki, lalu menyampaikan pesan-pesan kepada generasinya. Saudara tahu kalau sudah pernah masuk, saudaraku, haleluya, itu artinya dia sudah punya teritorial di dalam hidupnya. Makanya saya katakan tadi, ya, si jahat itu nggak akan bisa masuk di dalam kita kalau kita tidak mengundangnya, saudaraku. Ya, ada banyak lagi. Ya, contohnya seperti perempuan-perempuan. Haleluya, biar disayangin suami katanya, dia pasang susuk. Saudara nggak tahu bahwa sebenarnya ketika saudara pasang itu, saudara sudah mengizinkan si roh jahat itu bekerja di dalam hidupmu. Ya, saudara berpikir agar engkau disayangi suami setiap waktu sekalipun sudah tua gitu ya, mungkin sudah keriput, agar suami itu tidak berpaling ke perempuan lain karena saudara takut suami saudara itu kabur, saudaraku. Haleluya. Nah, ketika saudara sudah izinkan satu, saudaraku, maka roh lain pun akan masuk ke dalam hidupmu. Ya, engkau merasa seperti belia lagi gitu ya, engkau merasa seperti ratu lagi, dan akhirnya ada sesuatu yang bergejolak di dalam hidupmu.
ada roh kedagingan, ada hawa nafsu, saudaraku. Ada roh perjinahan lagi masuk, saudaraku. Makanya banyak kita lihat ya. Ya kita buka aja semuanya. Di luar sana, ya, perempuan-perempuan yang malang itu, saudaraku, itu awalnya karena seperti itu. Agar terlihat cantik, agar terlihat segar, saudaraku. Berapa banyak orang-orang, ya, jemaat-jemaat yang kita layani pelepasan, itu semuanya ketahuan ketika kita doakan pelepasan, saudaraku. Banyak sekali. Akhirnya rumah tangganya pecah, ya. Suaminya nggak mengikuti dimensi yang dikerjakan oleh istri. Begitu juga suami-suami punya juga, ya. Dia ada yang namanya pelindung dan segala-galanya. Itu juga membawa hawa panas, saudaraku. Haleluya. Ada yang ditaruh di ikat pinggang biar kelihatan gagah, biar kelihatan tampan terus. Siapa yang bilang, saudaraku? Ketika kita izinkan itu satu kali, maka yang lain pun masuk. Ya, suami-suami berpikir bahwa dialah pria perkasa. Akhirnya dia tidak cukup dengan apa yang dia lihat di depannya. Dia cari orang lain lagi untuk memuaskan nafsunya. Dosa yang satu jatuh, masuk dosa yang kedua, saudaraku. Haleluya. Jangan coba-coba untuk lakukan itu. Konsekuensinya besar. Sama seperti orang gila ini, saudaraku. Ya. Kita lihat lagi, kita masuk di dalam kitab Lukas tadi, Lukas 8, haleluya. Ya, saya akan ulang dari ayat 32. Adalah di sana sejumlah besar babi sedang mencari makan di lereng gunung, lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau, lalu mati lemas. Apakah setannya mati? Babinya mati lemas, saudaraku. Artinya jadi korban. Jadi tumbal itu babi. Tapi pertanyaannya, apakah setannya juga ikut mati? Enggak, saudaraku. Haleluya. Dia mengembara, saudaraku. Dia mengembara. Haleluya. Kita harus berjaga-jaga. Ya. Ayat 34. Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang telah terjadi, mereka lari lalu menceritakan hal itu ke kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus. Ia telah berpakaian dan sudah waras, maka takutlah mereka. Nah, seharusnya satu kampung yang ada di Gerasa itu ketika mendengar bahwa orang gila yang berbahaya di bukit-bukit itu, bahwa orang gila yang suka mengganggu orang-orang, bahwa orang gila yang suka menyakiti orang lewat di situ, ketika dia disembuhkan, harusnya orang-orang Gerasa, baik dari kota ataupun dari kampung-kampung, ketika mendengar cerita itu, saudara, harusnya mereka senang. Haleluya. Ya, saya percaya saudara pasti senang. Karena ada satu orang yang tadinya sangat mengerikan, yang sangat buas, lebih buas lagi daripada binatang buas, saudaraku. Karena dia akan mencabik-cabik, mencakar, rantai pun diputuskannya. Kadang-kadang batu dia pukul-pukul ke badannya. Kadang-kadang kalau dia dapat orang itu pun mungkin dibunuhnya, saudaraku. Tapi ketika dia sudah normal, haleluya, orang-orang dari kampung-kampung pada datang melihat kejadian itu. Seharusnya orang banyak itu senang dan terima kasih sama Tuhan. Thank you Jesus, gitu ya. Engkau sudah menyelamatkan satu orang ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah membebaskan dia dan tidak ada lagi pengacau di daerah sini. Haleluya. Harusnya seperti itu. Tapi apa kenyataannya, saudaraku? Kita akan lihat. Haleluya. Kita lihat ya. Ayat 36. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan. Ya, dia ceritakan sebagai saksi. Ayat 37. Lalu seluruh penduduk daerah Gerasa, perhatikan ya, meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka, sebab mereka sangat ketakutan. Maka naiklah ia ke dalam perahu lalu berlayar kembali. Saudara tahu kenapa orang Gerasa meminta Yesus untuk meninggalkan kota itu dan mereka sangat ketakutan? Saudara tahu, harusnya mereka ini senang kalau pikirannya normal. Lalu dia bilang sama Yesus, Yesus, ayolah kita masuk lagi ke kota biar banyak orang yang diselamatkan.
Tetapi pertanyaannya, orang-orang penduduk di sana justru tidak menerima kehadiran Yesus. Saya baca ulang. Lalu seluruh penduduk daerah Gerasa meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka. Why? Kenapa, saudara? Jawabannya cuma satu. Karena di daerah Gerasa itu masih banyak lagi setan-setan yang harus dikeluarkan dari mereka. Karena apa? Karena itu roh teritorial di Gerasa itu, permainan kuasa kegelapan itu sudah kehidupan mereka, saudaraku. Artinya kalau Yesus semakin masuk lagi ke dalam, maka makin banyak lagi lah yang akan mengalami kerugian secara usaha, saudaraku. Haleluya. Praise the Lord. Makanya orang-orang yang tinggal di Gerasa itu keberatan agar ketika Yesus itu masuk ke dalam kota itu. Kenapa? Pasti akan dia bilang, wah nanti aku rugi lagi nih. Akan banyak lagi. Kalau tadi itu babi-babi yang kecemplung ke danau, ini nanti mungkin kambing domba saya ini. Haleluya. Ternyata ketahuan, saudaraku. Ketahuan. Ya. Bahwa di daerah Gerasa itu banyak sekali kuasa kegelapan. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita sering melayani juga di daerah-daerah. Kelihatan, saudaraku, kalau kita dilarang dan dihadang masuk ke daerah itu untuk penginjilan, itu udah jelas. Ya, roh teritorial yang ada di kampung itu keberatan ketika ada hamba Tuhan masuk ke situ dengan membawa pengurapan Tuhan dari surga. Haleluya. Praise the Lord. Buat Yesus gak masalah. Never mind. Haleluya. Kenapa? Karena roh Yesus itu, ya, kuasa Tuhan Yesus itu sudah dititipkan pada orang gila yang disembuhkan tadi. Kita lihat. Haleluya. Saya ulangi 37. Lalu seluruh penduduk daerah Gerasa meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka sebab mereka sangat ketakutan. Sangat ketakutan bukan dengan keajaiban, tapi takut kalau ada banyak lagi yang hilang dari hidup mereka karena konsekuensi yang harus mereka alami adalah dilepaskan dari kuasa-kuasa kegelapan. Itu artinya bahwa kuasa kegelapan itu menjadi dominan nomor satu untuk membentengi setiap usaha-usaha mereka. Haleluya. Dan harus terjadi pelepasan. Wow. Ya. Sampai sekarang pun masih banyak ini terjadi, saudaraku. Ya. Orang-orang yang sedang bekerja dan mungkin agar kelihatan laku dan laris, saudaraku, mereka memakai jasa-jasa kuasa kegelapan. Makanya ketika kita injili mereka takut. Kenapa? Penghasilan mereka berkurang. Persis di zamannya rasul-rasul, saudaraku. Makanya Rasul Paulus pernah dimasukkan ke dalam penjara. Karena penghasilan para pedagang-pedagang di sana berkurang. Karena banyak orang yang sudah dilepaskan, saudaraku. Haleluya. Ya, kita lihat lagi, saudaraku. Ayat 38. Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Tetapi Yesus menyuruh dia pergi. Dengar baik-baik. Katanya, pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Ayat lain berkata, ya, ketika Yesus mengusir roh-roh jahat daripadamu, maka pada saat itu kerajaan Allah sudah datang atasmu. Haleluya. Itu sebabnya saya percaya ketika orang gila ini disuruh sama Tuhan pergi, ceritakan kepada keluargamu dan masuklah ke dalam kota, Yesus sudah mengaruniakan kuasa dan otoritasnya di dalam hidup orang yang sudah dibebaskan ini. Dan ketika dia bersaksi kepada banyak orang, maka di sana pun akan terjadi yang namanya pelepasan, saudaraku. Akan terjadi KKR besar-besaran. Makanya saudara-saudara yang ikut live malam hari ini, saya percaya Tuhan tidak pernah membatasi caranya, saudaraku. Haleluya. Ya, saudara mungkin berkata sekali lagi, saya tidak akan bosan ulang-ulang. Pastor Daud, saya ini kan bukan pelayan Tuhan, Pastor Daud. Saya ini kan bukan hamba Tuhan, Pastor Daud. Saya ini kan bukan orang yang sekolah Alkitab. Never mind, saudaraku. Ya, orang yang baru diselamatkan oleh Tuhan dari orang gila ini, saudaraku. Ya, dari roh yang begitu banyak itu, saudaraku. Ya, tapi Tuhan pakai untuk memenangkan satu kota.
Haleluya. Tuhan pakai untuk memberitakan Injil kerajaannya di kampungnya hanya dengan bersaksi, saudaraku. Haleluya. Haleluya. Saya mau bilang saudaraku, kesaksianmu itu apapun yang kau alami bersama dengan Tuhan, itu lebih dahsyat dari khotbah yang berjam-jam, saudaraku. Kesaksianmu itu yang terpenting yang kau harus ceritakan kepada orang. Itu adalah bukti yang paling real yang kau alami, yang tidak ada dusta di dalamnya. Haleluya. Dengar baik-baik. Tuhan pakai itu, ya. Tuhan pakai itu untuk menjangkau dan memenangkan orang-orang lain. Haleluya. Memang Tuhan tidak hadir secara nyata, sama seperti di Gerasa ini. Tuhan tidak akan masuk ke kota itu, tapi Tuhan masuk secara diam-diam lewat pribadi orang yang baru disembuhkan itu, saudaraku. Orang-orang penduduk di situ tidak bisa melihat karya Tuhan. Orang-orang penduduk di situ tidak bisa melihat dimensi roh itu. Tetapi orang gila yang sudah disembuhkan ini, dia tahu sekalipun dia tidak mengikuti Yesus melayani. Tapi ketika Tuhan sudah berfirman demikian, saudaraku, dia masuk ke kampungnya. Ketika dia bersaksi, sebenarnya Tuhan Yesus sudah mengikuti langkah-langkahnya kemanapun dia pergi. Ketika dia berkata-kata pun, Tuhan Yesus sudah bekerja di dalam mulutnya. Ketika dia mungkin sedang angkat tangan pun dan mungkin sedang mendoakan orang lain, Tuhan Yesus pun sudah bekerja di dalam tubuhnya. Haleluya. Tuhan juga mau pakai saudara yang ikut live malam hari ini. Haleluya. Dengar baik-baik. Kita harus siap-siap, saudaraku, untuk mengantisipasi dari setiap roh Amalek itu, saudaraku. Ini juga salah satu daripada roh Amalek. Ya. Haleluya. Legion itu tidak kucuk-kucuk dan datang langsung ribuan kuasa kegelapan masuk. Tidak, saudaraku. Awalnya karena satu. Ya. Ketika satu masuk, maka yang kedua temannya masuk. Yang hampir sama jenisnya masuk. Haleluya. Akhirnya penuh, saudaraku. Luar biasa, saudara. Haleluya. Yuk kita baca di Imamat 19 ya. Ini ayat lain ya. Imamat pasal 19. Biar kita punya dasar-dasar Alkitab lagi. Imamat 19 ayat 31. Ya. Imamat 19 ayat 31 dan Imamat 20 nanti ya. Saya akan bacakan saja. Judulnya di sana, saudara, kudusnya hidup. Ya, kudusnya hidup, Imamat 19 ayat 31, demikian firman Tuhan. Janganlah kamu berpaling kepada arwah. Ya, ini roh lain di luar kemuliaan Tuhan ya, arwah. Ya, ini bisa juga orang-orang yang mati, yang sudah mati tapi nggak jelas, saudara. Itu sebenarnya tipuan muslihat, saudaraku. Janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka atau datang minta petunjuk, maksudnya. Dan dengan demikian menjadi najis karena mereka, akulah Tuhan Allahmu. Haleluya. Wow, keras sekali teguran Tuhan ini. Ya, kita masuk lagi Imamat 20 ayat 6 dan 27. Ya, Imamat ayat 20, 6 dan 27. Judulnya kudusnya umat Tuhan, sama ya. Tadi kudusnya hidup, ini kudusnya umat Tuhan. Jadi udah nggak boleh main-main. Kudusnya hidup dan kudusnya umat Tuhan. Ayat 6. Dari pasal 20. Orang yang berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal, yakni yang berjinah dengan bertanya kepada mereka, aku sendiri akan menentang orang itu dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Ayat ke-27. Ayat 27 ya. Apabila seorang laki-laki atau perempuan dirasuk arwah atau roh peramal, pastilah mereka dihukum mati, yakni mereka harus dilontari dengan batu dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Haleluya. Wow. Haleluya, luar biasa, saudaraku. Jangan melangkah kepada nasihat-nasihat orang fasik. Itu nasihat orang fasik, ya. Raja Daud sudah menuliskan itu. Jangan berdiri dalam kumpulan pencemooh
dan duduk dengan orang fasik, saudaraku. Mendengarkan nasihat orang-orang fasik. Ada banyak orang, ya kan, kalau kita mau berhasil katanya, ya pergi ke suatu tempat. Kalau kita mau kaya, kita harus pergi ke suatu tempat, lalu mempersembahkan sesuatu. Dan ada banyak orang yang berani, ya, bahkan menyerahkan anaknya menjadi tumbalnya. Sangat mengerikan. Akhirnya saudara boleh lihat, kehidupan mereka bukan tambah baik, tapi selalu ada hutang darah, saudaraku. Ada hutang darah yang harus dibayar terus, sehingga mereka nggak sanggup untuk membayarnya. Dan akhirnya mereka pun jatuh binasa. Haleluya. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan untuk meminta petunjuk dan berkat Tuhan, tidak akan pernah ada bicara tumbal, saudaraku. Bahkan Yesuslah yang sudah menjadi jaminan bagi kita. Dia mau menjadi kutuk karena kita. Dia mau mengalami pesakitan di kayu salib hanya karena kita, saudaraku. Haleluya. Dengar baik-baik pada malam hari ini, ya, agar kita menang, saudaraku. Sekali lagi, Pastor Daud mengulang nasihat ini, saudaraku, bahwa sebelum Tuhan Yesus hadir kedua kali, ada banyak sekali ranjau-ranjau roh Amalek ini ditebar di mana-mana. Agar anak-anak Tuhan itu mau nggak mau, saudaraku, ikut menjadi pengikutnya. Haleluya. Keadaan ekonomi semakin susah, keadaan ekonomi semakin sulit. Lalu anak-anak Tuhan ini bingung bagaimana caranya untuk mengimbangi keadaan ini, saudaraku. Haleluya. Itu sebabnya banyak cara ditawarkan dengan berbagai macam cara, saudaraku. Haleluya. Kalau kita tidak benar-benar setia dan kuat iman kita, maka kita pun akan goyah, gugur, bahkan jatuh, saudaraku. Haleluya. Baik, saudara-saudaraku, kiranya kita semuanya diberkati oleh Tuhan, ya, dan kita tetap berjaga-jaga, dan kita dalam posisi berkenan di hadapan Tuhan selalu. Kita minta perlindungan Tuhan. Doakan suami, doakan istri, doakan anak-anak, doakan semua apa kegiatan kita, ya, serahkan semua sama Tuhan, agar roh Amalek itu tidak punya kesempatan untuk mencuri apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Haleluya. Puji Tuhan. Amin.